Halo, Shalom. Perkenalkan, nama saya Irish Kodar Bangetula dari Sekolah Indonesia Rafau. Saya dari kelas 12 IPS dan saya di sini akan mempresentasikan kepanitiaan pergelaran seni. Apa sih itu panitia acara atau panitia event? Adakah di teman-teman yang tahu apa itu? Kalau belum, mari kita menyimak video ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, panitia dapat diartikan kelompok orang yang ditunjukkan atau dipilih untuk mempertimbangkan atau mengaruh hal-hal yang ditugaskan kepada kelompok tersebut. Panitia dapat disebut juga dengan komite. Tujuan pembentukan panitia acara ada 10. Yang pertama, memastikan terselenggaranya sesuatu acara. Yang kedua, melaksanakan fungsi manajemen dengan baik. Yang ketiga, mengatur jalannya acara melalui persiapan hingga acara selesai. Yang keempat, mengelola materi acara. Yang kelima, mempublikasi acara dengan rencanakan. Keenam, menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang diajak kerjasama demi terselenggaranya acara. Yang tujuh, mengatur dan menciptakan suasana kondusif saat melaksanakan acara. Kedelapan, mengendalikan kegiatan operasional. 9, memastikan segala keperluan dan kebutuhan selama acara, entah sebelum hari H atau setelah hari H. 10, membuat laporan perencanaan dan penyelenggaraan acara sebagai salah pemenuhan data administrasi dan sebagainya. Divisi dalam acara kepanitiaan. Divisi dalam acara Yang pertama, divisi acara. Divisi ini bertugas mengurus rangkaian acara, menjadi divisi yang kerap dianggap paling sibuk mulai dari tahap persiapan sampai pelaksanaan. Divisi acara harus memastikan acara berjalan sesuai dengan rencana konsep yang ditentukan. Agar lebih mudah memahami, berikut ini adalah subdesk divisi acara. Nomor 1, membuat susunan acara secara rinci dan spesifik. 2, berkoordinasi dengan divisi perlengkapan dalam menyusun daftar perlengkapan yang dibutuhkan. Ketiga, mengundang narasumber yang biasanya mengisi acara. Keempat, mengkoordinar dan mengatur hal-hal teknis di lapangan saat acara berlangsung. Kelima, melakukan sosialisasi susunan acara kepada berbagai pihak yang berkait dengan event tersebut, termasuk kepada anggota panitia. 6, bertanggung jawab kepada ketua panitia sebagai pimpinan utama dalam kepanitiaan. 7, divisi acara dipimpin oleh seorang pemimpin divisi yang berfungsi mengkoordinar anggota divisi acara. Yang kedua, divisi Humans dan Publikasi. Selanjutnya adalah divisi Humans atau Hubungan Masyarakat dan Publikasi, divisi yang membuat konsep publikasi sehingga acara yang direncanakan dapat diketahui dengan baik. Secara garis besar, tugas divisi Humans dan Publikasi meliputi: pertama, membuat konsep dan media publikasi acara, contohnya membuat poster, undangan brosur, banner, baliho video, dan sebagainya, merancang serta mendesain katalog. Kedua, membantu bagian dalam kepanitiaan yang mengurusi administrasi dalam mengadakan dan mengelola dokumen-dokumen yang diperlukan dalam kegiatan. Ketiga, membuat daftar kebutuhan dan anggaran terkait dengan publikasi dan promosi acara. Keempat, bertanggung jawab kepada ketua panitia. Kelima, sama seperti divisi lainnya, divisi ini juga dipimpin oleh satu pimpinan divisi. Ketiga, divisi perlengkapan.
Divisi perlengkapan yang menyediakan semua perlengkapan yang dibutuhkan selama acara, dengan koordinasi dengan divisi lain. Divisi perlengkapan menghimpun semua perlengkapan atau peralatan yang diperlukan setiap divisi. Tugas divisi perlengkapan. Pertama, merencanakan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Kedua, mendata semua perlengkapan yang dibutuhkan dan mengupayakan pengadaannya. Ketiga, mengadakan hubungan atau kontrak perjanjian dalam hal peminjaman dan penyewaan peralatan. Keempat, bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengembalian perlengkapan acara. Kelima, mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan acara. Keenam, melaporkan hasil-hasil kegiatan kepada ketua panitia, jadi bertanggung jawab kepada ketua panitia. Divisi konsumsi tak kalah penting dengan divisi lainnya. Divisi konsumsi menjamin logistik yang diperlukan oleh semua anggota kepanitiaan dan peserta acara. Divisi ini yang menyiapkan menu makanan sampai cemilan serta menjadwalkan waktu makan. Anggota divisi ini yang harus mampu mengatur persediaan makanan yang cermat. Tugas divisi konsumsi yang pertama, menyiapkan dan mengatur menu makanan serta termasuk menentukan penjadwalannya. Kedua, menyediakan makanan untuk panitia, peserta, dan pengisi acara. Ketiga, menyiapkan dan membereskan alat-alat konsumsi. Keempat, mengurus biaya konsumsi. Kelima, menjalin hubungan dengan jasa penyediaan makanan. 6. Berkoordinasi dengan bendahara terkait list kebutuhan dan anggaran. 7. Bertanggung jawab kepada ketua panitia. Yang kelima, divisi sponsorship. Divisi sponsorship yang berkaitan dengan pendanaan. Divisi ini memastikan tersedianya dana untuk menyelenggarakan acara. Tugas divisi ini yang paling utama adalah mencari donor yang memberikan suntikan dana dan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak donor. Tugas-tugas divisi sponsorship. Pertama, membuat daftar pihak-pihak mana saja yang akan diajak kerjasama. Kedua, membuat proposal sponsorship. Ketiga, mengajukan proposal sponsorship kepada pihak tertentu. Ketiga, memikirkan dan merencanakan sumber pendanaan lain yang memberikan pemasukan. Keempat, menyambut dengan hangat pihak sponsor bila datang saat hari pelaksanaan acara. 5. Melakukan follow-up dana dan usaha kaitan pre-acara maupun pasca acara. 6. Membuat daftar kebutuhan dan anggaran yang nantinya diserahkan dengan divisi lain yang bersangkutan. 7. Bertanggung jawab kepada ketua panitia. Divisi keamanan. Divisi ini juga biasanya dalam sebuah kepanitiaan. Namanya divisi keamanan. Urusan keamanan pada hari acara merupakan tanggung jawab divisi. Fungsi divisi ini mengatur dan mempersiapkan penataan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan keamanan acara. Kedua, mengatur dan mempersiapkan sarana-sarana yang berkaitan dengan keamanan acara. Ketiga, berkoordinasi dengan pihak keamanan seperti Satpam untuk menjaga lokasi acara. Keempat, bertanggung jawab kepada ketua panitia. Ketujuh, divisi dokumentasi. Nggak boleh ketinggalan juga nih. Divisi dokumentasi yang berfungsi memotret momen,
mulai dari sebelum acara sampai setelah acara berlangsung. Divisi ini dilengkapi dengan alat-alat dokumentasi seperti kamera. Tugas divisi dokumentasi adalah yang pertama, memproduksi dokumentasi kegiatan dalam bentuk foto ataupun video. Kedua, mengabadikan momen baik saat sebelum dan sesudah acara. Ketiga, melaporkan hasil kerja kepada ketua panitia. 8. Ketua panitia. Sebagai sosok pemimpin utama, ketua panitia adalah penggerak tim. Seorang ketua panitia harus mempunyai jiwa kepemimpinan dan kemampuan untuk motivasi dan mengordinasikan anggota panitia. Adapun tugas ketua panitia acara adalah sebagai berikut. Pertama, memimpin semua anggota panitia sehingga setiap divisi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Kedua, melakukan koordinasi dengan setiap anggota panitia. Ketiga, membuat detail konsep dan melimpahkan tugas kepanitiaan kepada yang bersangkutan. 4. Mengarahkan dan mengawasi berjalanan acara. Kelima, melakukan evaluasi kepanitiaan secara rutin. 6. Bersikap tegas dan bertindak sigap seketika terjadi masalah, sehingga ia dapat membuat keputusan tepat untuk mengatasi masalah yang muncul. 7. Bertanggung jawab kepada penanggung jawab acara, misalnya dalam tataran kampus bertanggung jawab kepada rektor. 8. Meminta laporan, bertanggungjawaban semua divisi dalam kepanitiaan. 9. Bersama sekretaris ketua panitia membuat laporan pertanggungjawaban atau LPJ pasca penyelenggaraan acara. Kesembilan, sekretaris. Seperti disinggung sebelumnya, ketua panitia juga didampingi oleh sekretaris. Nah, apa sih tugasnya sekretaris? Jadi, sekretaris adalah seorang yang ditugaskan untuk mengurus hal-hal yang berhubungan kesekretarisan dan administrasi. Beberapa tugas seorang sekretaris diantaranya adalah: pertama, membuat surat-surat resmi seperti surat permohonan, surat undangan, surat kontrak kerjasama, surat peminjaman surat penyewaan, proposal penyelenggarakan acara, laporan pertanggungjawaban, dan sebagainya. Kedua, membuat surat keputusan kepanitiaan bila ada. Ketiga, menyiapkan dan mendengarkan daftar hadir peserta dan daftar hadir panitia. 3. Menyiapkan sertifikat untuk panitia maupun peserta jika dibutuhkan. 4. Berkoordinasi dengan divisi lain untuk memenuhi kebutuhan mereka berkaitan dengan kegiatan administrasi. 5. Bertanggung jawab kepada ketua panitia. 10. Bendahara. Pasti kita sering mendengar bagian ini. Bendahara tugasnya nggak jauh-jauh dari pengelolaan dana dalam sebuah kepanitiaan. Bendahara dibutuhkan karena tugas utamanya dalam mengatur keuangan. Agar keuangan dapat dikelola dengan baik dan nggak sampai membengkak, kepanitiaan perlu sosok bendahara yang pandai mengatur keuangan. Tugas bendahara terdiri dari: pertama, membantu ketua panitia dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam hal pengelolaan anggaran. Kedua, menyusun rencana anggaran belanja untuk memenuhi kebutuhan acara. Ketiga, mengelola dan mengawasi pemasukan dan penggunaan dana.
Keempat, melakukan koordinasi dengan divisi lain terkait kebutuhan dana. 5. Membuat pembukaan pendanaan secara rinci dan jelas. 6. Bertanggung jawab kepada ketua panitia.